Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, tetap semangat. Oke. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ya kita berdoa dulu. Semoga apa yang nanti kita akan pelajari bermanfaat untuk kita semua. Oke. Untuk ketua kelas, mohon bantuannya memimpin doa pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah ya. Anak-anak, hari ini masuk semuanya? Ada yang masuk, Bu. Oke, Ibu berabsensi dulu. Cek kehadiran. Dinda Naura. Yang keras hadir? Hadir, harus semangat dong. Adriano? Hadir. Aisyah? Hadir. Anggi? Hadir. Ata? Aulia? Balkis? Dea? Melani? Iza? Saya. Wisam? Ada. Zidan? Saya, Bu. Oke. Wika? Zalfa? Oke, baik. Alhamdulillah ya. Hari ini banyak yang masuk. Oke. Silakan diamati gambar berikut ini ya. Jadi ada beberapa gambar. Coba Zidan. Gambar yang pertama itu gambar apa? Yang kiri kanan. Sana kanan. Iya, gitu. Pengemis. Oke. Kalau gambar yang kedua? Itu, Bu. Yang kanan, Bu. Tengah, yang tengah. Orang jualan kayaknya, Bu. Dulu. Tes CPNS. Apa ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Mendaftar kerja. Mendaftar kerja, cari lowongan ya. Kemudian yang ketiga? Berhasil, Bu. Berhasil. Oke ya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini terkait dengan etos kerja. Apa itu etos kerja? Oke ya, jadi nanti karena nggak tahu nanti kita akan bahas. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, jadi setelah melihat video pembelajaran dan berdiskusi nanti peserta didik mampu menelaah Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang kedua itu mampu menganalisis makna Quran Surat At-Taubah 105. Yang ketiga mendemonstrasikan bacaan ya, kemudian 4 itu hafalan, dan yang terakhir itu menyajikan keterkaitan antara perintah etos kerja dengan kepatuhan terhadap Allah yang ada dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Nah, oke. Setelah ini ya, Ibu akan bagi kelompok. Jadi ada permasalahan nanti Ibu paparkan di lembar kerja peserta didik di LKPD ya. Di permasalahan ini nanti Ibu paparkan ada 2 ya permasalahannya. Nanti untuk kelompok yang ganjil berarti mengerjakan yang poin ini. Untuk kelompok yang genap yang ini. Jelas? Jelas ya? Jadi sesuai kelompok ya, ada 5 kelompok. Oke ya. Jadi nanti silakan dianalisis dan didiskusikan ada permasalahan ini, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Ya, jelas? Oke. Sebelum itu kita menyimak dulu video pembelajaran ya.
Disimak, kalau memang ada yang butuh dicatat silakan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang etos kerja pada Quran Surat At-Taubah ayat 105. Nah, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi saja, tapi ada tujuan mulia, yakni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dapat juga dikatakan bahwa etos kerja tidak hanya untuk meraih harta saja, melainkan juga sebagai jalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita harus menyeimbangkan antara dunia dan perhatikan ayat berikut. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Oke, baik, itu tadi cuplikan dari video pembelajaran. Jadi setelah anak-anak menyimak dari video tersebut, silakan setelah ini langsung berkumpul dengan kelompoknya ya. Kemudian menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD ya. Masih ingat kelompok 1 untuk poin yang ganjil ya. Ya, kelompok 1 kalau yang genap berarti genap, oke? Silakan. Oh, ini masih kurang satu. Ini kelompok berapa ini berarti? Saya 2 ini, Pak. Baru ke sana. Iya. Silakan dilihat ke sana. Oke, silakan duduknya yang rapi, yang bagus, diputer aja. Gimana? Ada kesulitan, Ilona? Dia cuma nomor 1, 2, 3 kan, Bu. Ya, tapi nanti pas presentasi dikembangkan ya. Oke. Beneran? Mana hasilnya? Tulis. Nama kelompoknya. Ini yang tadi kan? Yang kelompok barunya. Tulis. Ininya dulu, kemudian ini kerjakan, nama kelompok jangan lupa. Ya. Ini berarti yang apa? Satu apa yang ganjil apa genap? Genap ya. Ini ganjil. Iya. Nama kelompok sudah? Oke. Itu. Ya. Ada kesulitan nggak? Nggak, nanti dikembangkan lagi ya. Oke, siap. Iza ada kesulitan kelompoknya. Tulis nama, Bu. Ini ada Romi. Yang kelompok kamu sekarang kelompok 4 ya. Ini dapatnya ganjil apa genap? Genap ya. Genap ini berarti ayatnya ini hadis ya, bukan Al-Qur'an, jadi hadisnya. Kemudian ini dikaitkan, kalau bisa dikembangkan seperti apa ya, gitu. Ya, bisa kan saya?
Oke. Beranak gimana? Dari sini tahan. Kamu dapat ganjil apa genap? Ganjil yang ini yang Karena hari ini itu memang kondisinya anak muda itu ini apa namanya kurang tertarik dengan jadi seorang petani. Hampir kalau misalkan ada apa namanya yang kuliah ke tahap pasti kalau mau disuruh kembali lagi dan ngurus ini pasti agak susah gitu ya. Jadi silakan nanti cari-cari dikembangkan lagi lah. Setelah anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya, menyelesaikan permasalahan yang ada, setelah ini silakan mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya ya. Oke. Baik, Ibu Acak untuk yang maju pertama ya. Yang ganjil dapat ganjil, yang genap dapat genap ya tadi ya. Oke. Nah, kelompok 3 dulu, silakan maju ke depan. Semangat. Yang lain silakan diperhatikan ya. Jika ada yang masih kurang jelas silakan ditanyakan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Untuk yang nomor 2, apakah Pak Tani bekerja hanya dengan menggunakan otot tanpa memakai otak? Petani hanya bekerja menggunakan ototnya, akan tetapi petani tidak hanya bekerja menggunakan ototnya, akan tetapi ia juga menggunakan otaknya. Karena petani juga memikirkan bagaimana cara menghilangkan hama yang ada di sawah apalagi saat musim hama. Kemudian petani juga memutar otak bagaimana jika lahannya kurang air saat musim kemarau. Di sini kami kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Membuat keterkaitan antara makna hadis Nabi Muhammad SAW tentang etos kerja di bawah ini dengan makna yang ada pada gambar tersebut. Gambar tersebut yaitu dari hadis yang disajikan, kita tahu bahwa Rasulullah sudah menjelaskan bahwa lebih nikmat makan sesuatu dari hasil usaha sendiri karena ada upaya dan kerja keras yang dilakukan. Jika dikaitkan dengan gambar sebelumnya, maka hal ini bertentangan karena gambar tersebut menunjukkan seseorang pengemis yang setiap harinya hanya meminta-minta tanpa adanya upaya untuk bekerja, dan hal ini tidak baik dan sangat dilarang selama kita masih sanggup untuk bekerja. Ada yang ditanyakan? Saya mau ngasih pertanyaan Atau tanggapan? Silakan. Dari hadis yang disebutkan tadi, apa makna yang kalian ambil dari hadis tersebut? Makna hadisnya apa? Tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Jadi selagi kita bisa bekerja, bisa berjalan, itu seharusnya kita mencari uang sendiri. Di sini kami kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa hubungannya antara kerja keras dan kerja cerdas? Kerja keras itu kan simpelnya itu seperti menggunakan otot. Kalau kerja keras itu simpelnya menggunakan otak. Kalau misalnya kita hanya bekerja keras, kita tidak otomatis seperti itu yang tadi dibilang Atta tadi. Dan ketika kita hanya menggunakan otak, ya otomatis tenaga kita itu tidak ada. Kita hanya cuman mikir doang tapi tidak melakukan sesuatu atau tidak merealisasikan hal tersebut lah. Lalu hubungannya apa sih? Hubungannya pastinya dengan kita kerja cerdas dan juga kerja keras, kita bisa lebih mencari solusi cara menanam yang lebih efisien dan lebih cepat gitu misalnya. Lalu ketika kita sudah mendapatkan hal tersebut, tahu caranya bagaimana, ya tinggal direalisasikan dengan kerja keras itu. Jika kita tidak kerja keras, cuma malas-malasan aja, ya tidak jalan. Ya, yang jalan cuma kerja
cerdasnya doang, kerja kerasnya tidak jalan. Sehingga keduanya ini saling berhubungan dan sangat penting juga. Itu. Baik, apakah ada pertanyaan? Iza, silakan Za. Untuk yang nomor 3, apa hubungannya antara kerja keras dan kerja cerdas? Adakah persamaan yang terdapat dan antara kerja keras atau kerja cerdas? Menurut saya itu beda karena kerja keras dan kerja cerdas. Yang dimaksud dengan kerja keras itu kita simpelnya itu di kerja keras itu kayak kita taunya pakai kayak mengeluarkan keringat terus kayak gitu loh, tenaga. Kalau kerja cerdas itu lebih otak, pakai mindset, pakai pikiran seperti itu. Terima kasih. Gimana? Ada tanggapan lagi dari kelompok 1? Yang lain mau menanggapi? Cukup. Oh, oke. Beranak mau menanggapi. Saya mau menanggapi pertanyaan dari Iza, apa persamaan kerja keras dan kerja cerdas? Ini sama-sama pekerjaan, sama-sama kerja. Jadi persamaannya di situ. Sudah. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kami. Yang pertama, Yaitu petani yang sedang bekerja di sawah. Tidak, karena petani juga harus memikirkan cara menanam padi yang baik agar hasilnya bisa dipanen sesuai harapan. kerja keras dan kerja cerdas saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kerja keras tanpa kerja cerdas, maka pekerjaan tidak efisien. Begitu juga dengan sebaliknya. Maka kita harus menyeimbangkan antara kerja keras dan kerja cerdas. Oke, saya mau nanya buat contoh dari kerja keras itu gimana dan contoh dari kerja cerdas itu gimana, dan bagaimana cara menyambungkan antara kerja keras dengan terima kasih. Contoh kerja keras saya ambil dari petani saja ya. Contoh petani yang hanya bekerja keras, yaitu dengan membajak sawah. Kita kan semua tahu untuk membajak sawah ada banyak cara. Contoh petani yang bekerja keras itu membajak sawah menggunakan cangkul dan alat-alat sederhana. Lalu ada petani juga yang lumayan cerdas, yang cerdas banget sekali. Petani yang bekerja membajak sawah menggunakan alat-alat yang modern, contohnya seperti traktor. Oke, lanjut kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Hari ini saya bersama kelompok saya ingin sedikit menjelaskan hasil kerja saya yang sudah kami jawab tadi. Hubungan di hadis tersebut dengan gambar yang ada di kertas tersebut. Hadis yang disajikan, kita tahu bahwa Rasulullah sudah menjelaskan bahwa lebih nikmat makan sesuatu dari hasil usaha sendiri, karena ada upaya dan kerja keras yang dilakukan. Baik, terima kasih telah mendengarkan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tadi sudah mendiskusikan ya permasalahan yang sudah Ibu paparkan di LKPD ya. Dari semua pembahasan ya, analisis dan diskusi yang dipaparkan di depan sudah sesuai ya, sudah bagus semuanya analisisnya ya. Ya, dari tadi juga ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas ya. Jadi Quran surat At-Taubah ayat 105 ini fokus pembahasannya adalah etos kerja. Jadi semangat bekerja. Kalau sebagai seorang pelajar, bekerjanya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kita tinggal menerapkan, implementasikan apa yang ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Baik ya, sudah jelas sekali tadi. Nah, baik, untuk mengetahui kemampuan anak-anak secara individual, maka Ibu sudah siapkan soal evaluasi
silakan dibuka HP-nya masing-masing ya. Di situ tinggal dikerjakan materi tentang etos kerja. Dikerjakan secara individual. Sudah bisa diakses? Sudah? Mana? Coba, sudah? Sudah bisa, Bu. Oke. Mana? Google Home-nya. Oke. Susah nggak? Udah? Yang sudah mengerjakan angkat tangan. Yang sudah mengerjakan angkat tangan. Sudah? Yang lain segera diselesaikan. Sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sudah dikerjakan semuanya. Nanti Ibu akan cek hasil dari kerja yang sudah diisi ya. Jadi soal-soal yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Nah, oke, sebelum kita tutup, Ibu pengen tahu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dapat apa hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah di setiap harinya kita akan selalu dipertemukan oleh suatu pekerjaan. Oleh karena itu, kita harus melakukan pekerjaan tersebut dengan kerja keras. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Lagi satu yang mau menyimpulkan? Oke, Wisam, silakan. Jadi untuk yang kesimpulan dari etos bekerja ini, selagi kita mampu dan selagi kita bisa, kita tidak boleh AFK. AFK itu tidak boleh menyerah. Itu dah. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya, kesimpulan penutup lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Oke, ya, paham semuanya? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Oke, baik, kita tutup. Minta tolong untuk ketua kelas menutup pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, terima kasih ya untuk anak-anak semuanya. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hebat semuanya, terima kasih ya.